Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fallahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tayta alla tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا جاهلا إلا علمته ولا غافلا إلا ذكرته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وهدى وصلاحا يا رب العالمين، إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإن شاء الله عز وجل pada hari ini 24 Rajab 1440 Hijriah, kita akan membahas tentang fikih salat, yang mana sebelumnya atau pertemuan yang lalu, entah berapa bulan yang lalu, karena terlalu lama jaraknya, kita sudah membahas tentang fiqhut taharah atau bersuci. Dan pembahasan kita memang menggunakan kitab yang berjudul dengan Safinatun Najah pada waktu itu. Lalu kemudian kita ingin menyempurnakan apa yang sudah kita mulai. Dan apa yang sudah kita mulai, kita akan sempurnakan masuk dalam kitabus shalah. Walaupun memang seharusnya Safinatun Najah ini adalah salah satu matan untuk pemula, yang mana seharusnya penjelasannya tidak panjang lebar, dikarenakan apabila seorang talibul ilmi atau pemula dalam tahapan menuntut ilmu, maka mulai dari matan-matan yang ringkas, kemudian nanti naik dan seterusnya dalam tingkatan belajarnya. Yang penting ia menguasai matan ringkas yang ada yang sudah dipelajarinya. Dan maklumat itu akan bertambah ketika dia semakin banyak belajar dan meningkat dalam derajat ilmunya. Tapi karena pertemuan kita ini memang jarang, kemudian kita pula terhalangi dengan aktivitas yang beragam, sehingga mungkin kita akan menggunakan tetap matan Safinatun Najah, tetapi kita akan sedikit meluas di sana. Kita akan sedikit meluas dan membahas kitab as-salah. Karena kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah membahas tentang fikih dengan madhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah, maka yang akan kita bahas saat ini pula pembahasan salat sesuai yang dibahas oleh ulama Asy-Syafi'iyah rahimahumullah. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa kita tidak membahas sifat salat atau pembahasan salat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Maka jawabannya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam salat dan tata caranya ini memiliki pemahaman yang beragam di kalangan ahlul ilm. Kalau di sana misalkan Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki kitab Sifat Salatun Nabi, maka apa yang dikaryakan itu sesuai dengan apa yang beliau pandang
dan apa yang beliau pahami dari sifat salat Rasulullah. Sedangkan apa yang dituliskan para ulama juga sesuai dengan apa yang mereka karyakan masing-masing. Begitu pula apa yang dituliskan para ulama yang memiliki satu pandangan atau satu pendapat yang mereka wariskan dari satu generasi ke generasi, yang kita kenal dengan 4 madhab: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Dan setiap madhab ini memiliki tulisan-tulisan dan buku-buku yang bisa menjadi rujukan, termasuk mempelajari sifat salat. Maka sifat salat kita ini tentu adalah sifat salat atau pembahasan masail salat yang dibahas oleh para ulama yang bersumber apa yang mereka pahami dari kehidupan Rasulullah dan tata cara salat Rasulullah. Jadi tidak mungkin pula ketika kita mengatakan pembahasan kita kali ini adalah pembahasan salat sesuai yang diajarkan ulama mazhab Syafi'iyah. Apakah berarti kemudian ulama mazhab Syafi'i ini mengarang-arang salat sendiri? Tentu kan tidak. Tapi sifat salat yang mereka ajarkan itu sesuai dengan apa yang mereka pahami dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Makanya ini yang akan kita bahas satu persatu masailnya dan pembahasannya. Kemudian pula karena salat ini pembahasannya cukup luas, maka nanti kita berupaya, kita berusaha untuk menyempurnakan atau membahas apa yang mampu kita bahas. Karena dalam prediksi saya mungkin kita akhirkan mungkin sedikit pembahasan tentang salat-salat yang disunnahkan. Misal salatul idain, salatul istisqa dan seterusnya, itu nanti kita akhirkan. Kemudian pula pembahasan fikih salat berjamaah. Ini juga perlu pembahasan khusus. Terlebih bagi para imam. Begitu juga para makmum. Tapi nanti akan ada pembahasan yang berkaitan itu, hanya saja bukan menjadi pembahasan inti. Tapi pembahasan inti adalah bagaimana seseorang itu salatnya sah, salatnya sesuai apa yang diajarkan para ahlul ilmi rahimahumullah. Maka kalau kita berbicara tentang salat, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Tentu rangkuman apa yang saya akan bincangkan di sini adalah rangkuman dari kitab ini, judulnya Ghayatul Muna. Kitabnya judulnya Ghayatul Muna, Syarhu Safinatin Najah. Mungkin ini syarah yang paling terlengkap atau paling sedikit meluas ketika syarah matan Safinatun Najah. Maka para ulama ketika membahas tentang as-salah, maka mereka mendefinisikan, dan as-salah secara bahasa, salat secara bahasa adalah ad-du'a, doa. Salat secara bahasa adalah doa. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Artinya doakanlah mereka. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Artinya doakan bagi mereka karena doamu itu membuat ketenangan dalam kehidupan mereka. Maka as-salah artinya dalam secara bahasa ad-du'a. Sebagian ulama mengatakan secara bahasa ad-du'a'u bil khair. Doa dengan kebaikan. Karena namanya doa itu bisa buruk bisa baik. Tapi sebagian ulama, dan ini yang lebih dikenal, bahwasanya salat itu adalah doa secara mutlak. Baik ataupun buruk disebut dengan salat. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwasanya as-salah itu adalah ad-du'a'u bil khair, mendoakan kebaikan. Ini secara bahasa. Dan apabila kita melihat pembahasan-pembahasan definisi atau istilah yang digunakan syariat, itu pasti ada kaitannya dari sisi bahasa kemudian dari penggunaan sisi syariat. Contohnya di sini as-salah diartikan doa. Apa hubungannya dalam salat yang kita kenal dari mulai takbir sampai salam? Hubungannya sangat jelas. Karena dalam salat kita, hakikatnya orang salat itu dari awal sampai akhir itu sedang mengharap kepada Allah. Entah dia berdoa dalam salatnya atau tidak sama sekali berdoa, hakikatnya dia sedang mengharapkan kepada Allah.
Bahkan seluruh peribadatan kita disebut dengan doa. Karena seluruh peribadatan kita ada harapan yang kita inginkan, permintaan. Kenapa kita puasa? Karena kita berharap, kita memohon agar Allah menjauhkan dari neraka dan masukkan surga. Kan begitu. Begitu pula salat, begitu pula sedekah, seluruh beragam peribadatan kita. Lalu kemudian kalau kita bahas salat secara istilah atau salat dalam bahasa syariat kita, kalau ada misalkan aqimis salah, tegakkanlah salat. Salat itu apa? Apakah artinya doa? Tentu tidak. Sudah berpindah makna dari hakikat bahasa menjadi hakikat istilah. Dikatakan para ulama, as-salatu aqwalun wa af'alun mubtada'atun bitakbir mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Salat itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Secara normal. Sebagian ulama menambahkan secara normal. Karena terkadang dalam keadaan normal, salat seseorang itu tanpa akwal, tanpa ucapan. Contohnya seperti apa? Salatnya seorang yang bisu. Orang bisu tidak bisa mengucapkan apa-apa. Ya. Salatnya orang normal pasti ada ucapan, ada perbuatannya. Tapi kalau orang bisu, gimana dia mengucapkan? Memang nggak bisa berbicara. Tapi dia bisa mengucapkan dalam hati. Tapi ucapan-ucapan dalam hati ini tidak disebut dengan akwal. Ucapan yang dalam hati kita ini tidak disebut dengan perkataan. Karena yang dimaksud perkataan di sini adalah perkataan dalam salat. Contohnya misalkan nanti membaca Al-Fatihah, ucapan. Contohnya nanti membaca tasyahud akhir, ucapan. Dan perbuatan contohnya sujud, ruku, berdiri dan seterusnya. Tapi terkadang seseorang hanya sebatas melakukan perbuatan tanpa berbicara karena dia seorang yang bisu. Terkadang pula sebaliknya. Dia tidak bisa bergerak tapi bisa berbicara. Kalau orang berbaring misalkan di atas ranjangnya dalam keadaan sakit, nggak bisa bergerak sama sekali, tapi lisannya masih bisa berbicara. Tapi dalam keadaan normal, salat itu menggabungkan antara aqwal dan af'al. Perbuatan, begitu juga perkataan. Ini secara normalnya. Tapi di luar itu ada pengecualian-pengecualiannya. Lalu kemudian selanjutnya yang dibahas oleh penulis Safinatun Najah adalah udzur seseorang meninggalkan salat. Udzur bagi seseorang meninggalkan salat. Artinya dia tidak berdosa ketika meninggalkan salat. Beliau membahas ada dua udzur yang beliau sebutkan, sebenarnya lebih banyak daripada dua ini, tapi yang beliau sebutkan ada dua. Yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah lupa. Orang yang tidur memiliki beberapa keadaan. Orang yang tidur memiliki beberapa keadaan. Pertama, keadaan pertama seorang yang tidur dan tidak melaksanakan sholat. Keadaan pertama adalah dia tidur sebelum masuk waktu. Dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Contohnya, kita tidur malam. Kita tidur sebelum waktu sholat apa? Subuh. Ya kan? Kita tidur misalkan jam 10 malam. Sudah datang waktu sholat subuh atau belum? Belum. Berarti kita tidur sebelum datangnya waktu sholat subuh. Kalau dia tidurnya terlalu pulas, kebablasan, sampai terbitnya matahari, apakah dia berdosa? Tidak. Tidak berdosa. Sekalipun dia mengetahui tidurnya ini akan mengeluarkan dirinya dari waktunya, akan kebablasan, sekalipun tidak berdosa. Contohnya, seorang bekerja dari pagi harinya, capek sekali, kemudian dia mau tidur. Dalam hatinya, kalau saya sekarang tidur jam 12 misalkan, nanti saya akan kelewatan subuh. Lalu dia tidur. Dan benar terlewat sampai terbitnya matahari.
maka di sini tidak berdosa. Karena memang posisi masuknya waktu dia tidak ada kewajiban karena dalam keadaan tidur. Maka dia tidak ada dosa sama sekali. Tapi bukan berarti kita tidak membangunkan orang ini. Itu hal yang lain. Jadi gambaran yang pertama tadi, seseorang yang tidur sebelum masuk waktunya, waktu sholat. Contoh, sekarang sholat duhur misalkan kita katakan jam 12 siang. Dari sekarang dia tidur. Dan dia sadar kalau tidur sekarang akan bablas sampai jam 4 sore. Capek sekali. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Kecuali dari awal dia niat, saya nggak mau sholat duhur. Nah ini sudah beda lagi niatnya. Nah, kalau kecuali dari awal dia sudah niat, saya tidak akan sholat duhur. Maka ini dari awal sudah berdosa. Tapi saya akan berusaha sholat duhur. Walaupun ini tidur pasti akan pula, saya tidak akan bangun sampai asar. Makanya dia mungkin pesan kepada seseorang untuk membangunkannya. Ternyata mungkin orang ini lupa. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Walaupun sudah keluar dari waktunya. Baik, keadaan yang pertama ini apa hukumnya membangunkannya? Apa hukum membangunkannya? Orang yang melihat, apakah wajib atau sunnah? Orang yang tidur sebelum waktunya. Ingat ya, orang tidur sebelum waktu sholat. Maka dikatakan ulama, hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah tidak wajib? Karena memang orang ini masuk waktu sholat dalam keadaan belum diwajibkan sholat. Karena dalam keadaan tidak hadir akalnya. Seperti orang dalam keadaan gila. Kalau dia gila misalkan dari jam 10 sekarang sudah mulai gila. Masuk jam 12 gila, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 baru sadar. Atau bahkan malamnya baru sadar. Ketika masuk waktu dia diwajibkan sholat atau tidak? Tidak. Maksudnya ketika zuhur tadi tidak diwajibkan. Makanya membangunkan orang yang keadaan pertama ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Mengapa? Jawabannya karena memang orang ini belum diwajibkan sholat. Karena masuk waktu sholat dalam keadaan dia bukan orang yang diwajibkan sholat. Nah, semoga jelas, ini gambaran yang pertama. Jadi gambaran yang pertama tadi ini mungkin bisa menjadikan alasan sebagian yang sering kesiangan, nggak berdosa. Tapi memang kalau orang sudah demikian, begitu apa yang dikatakan ulama. Tapi itu tadi, kalau dia dari awal sudah mengatakan saya akan nggak sholat subuh di masjid, dari awal sudah begitu niatnya. Saya misalkan nggak akan sholat subuh, dari awal sudah niatnya jelek. Nah, ini sudah dituliskan dosa. Tapi dari awal, insya Allah saya akan bangun kalau bisa bangun. Dia niat sholat, tapi qadarullah ma syafa'al, bablas. Ini gambaran yang pertama. Dia bisa bangun dikiranya atau tidak bisa bangun dikiranya sama saja. Ini kalau sudah di luar atau di sebelum waktu sholat. Kalau dia tidur dalam keadaan sudah masuk waktu sholat. Contoh, jam 12 adzan zuhur. Ketika adzan zuhur dia malah pergi mapan gitu di atas ranjangnya, tidur. Jelas, ini gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua ini memiliki dua gambaran, ada cabangnya. Ingat, tidurnya setelah masuk waktu sholat. Tidurnya setelah masuk waktu sholat. Maka pertanyaannya, gambaran yang kedua ini ada dua cabang. Cabang yang pertama, apakah ketika dia tidur itu mengira dirinya akan bangun sebelum keluarnya waktu sholat atau tidak? Ini gambaran pertama. Gambaran pertama, kalau dia mengira dirinya akan mengeluarkan waktu sholat, maka dia berdosa di sini. Contohnya, orang jam 12 siang sudah masuk zuhur, dia balik ke rumah, saya capek, saya mau istirahat sebentar. Tapi dalam benaknya ini, saya kalau tidur sekarang, saya akan bablas sampai asar. Tapi nggak apa-apa lah, wis tidur aja. Ketika dia bablas ini, maka dia berdosa di sini. Kenapa? Karena dia sudah masuk waktu sholat, sudah diwajibkan sholat baginya, kemudian dia tidur sengaja dan dia sadar akan mengeluarkan sholat dari waktunya.
Dalam anggapannya tadi, kalau saya tidur sekarang, saya akan keluarkan waktu sholat, tapi saya capek, sudah saya tidur. Maka di sini dia berdosa. Ini cabang yang pertama. Dan orang yang ini harus dibangunkan ketika kita melihat. Misalkan ada kawan yang lihat, kamu tidur jam 12, ya sudah. Nanti saya bangunkan jam 1, kata kawannya. Ternyata jam 2 belum bangun juga. Kawannya tadi yang melihat harus membangunkan orang ini. Kenapa harus dibangunkan? Kenapa berbeda dengan yang pertama? Karena dia sudah masuk pada waktu sholat yang diwajibkan. Tadi tidurnya kapan? Setelah masuk waktu sholat. Kan sudah diwajibkan baginya sholat. Tapi dia sengaja tidur untuk diakhirkan sholatnya. Masih di waktunya tapi sedikit diakhirkan. Misalkan dia niat nanti saya bangun jam 2. Misalkan. Dia pesan sama temannya, tolong nanti bangunkan jam 2. Karena saya rasa kalau nanti nggak ada yang bangunkan saya bablas sampai asar. Ternyata temannya lupa. Ini nggak boleh dia, di sini tidak boleh dia tidur. Kecuali tadi sudah mengingatkan atau berpesan pada temannya, mungkin di sini ada uzur lain karena dia sudah berpesan. Keadaan atau cabang yang kedua sekarang, cabang yang kedua, setelah masuk waktu sholat, dia tidur dan dia mengira akan bangun sebelum keluar waktu sholat. Kalau ini tadi yang pertama, bangun setelah keluar waktu sholat. Sekarang sebelum waktu sholat, misalkan tidur jam 12 siang, sudah waktu sholat zuhur. Kemudian saya tidur, saya insya Allah bisa bangun karena saya nggak terlalu capek. Saya butuh setengah jam aja. Saya biasanya orangnya mudah bangun, ada orang buka pintu saja bangun. Maka tiba-tiba orang ini kebablasan. Namanya orang nggak tahu. Tapi kebiasaannya orang dia mudah bangun. Tapi entah kenapa hari itu dia sadar betul dia akan bangun. Tapi qadarullah masyafal lewat sampai waktu asar. Apakah berdosa di sini? Jawabannya tidak berdosa. Jawabannya juga tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tadi tidur dan dia yakin atau mengira akan bisa bangun. Kalau gambaran pertama tadi, dia tidur sudah masuk waktu dan dia mengira tidak akan bisa bangun. Kenapa tidur? Sholat dulu baru tidur. Karena kamu gak akan bisa sholat di dalam waktunya. Tapi gambaran yang kedua, dia tadi tidur dan dia yakin atau mengira akan bisa bangun di waktunya. Atau sebelum keluar waktunya. Maka di sini tidak berdosa. Tapi apa hukum yang membangunkannya? Hukum yang membangunkannya di sini wajib. Jadi ada mudahnya, kalau rincinya ada 3 gambaran semuanya. Ya kan? Yang pertama tadi, seseorang yang tidur sebelum masuk waktunya sholat. Dia mengira akan bangun pada waktunya atau mengira tidak akan bangun kecuali setelah waktunya. Sama aja. Maka di sini dia tidak berdosa dan hukum membangunkannya hukumnya sunnah. Jelas ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sholat setelah masuk waktunya dan mengira atau meyakini tidak akan mampu bangun kecuali sudah di luar waktunya. Ya, tidak akan bangun kecuali sudah di luar waktunya. Masuk waktu asar baru bangun. Maka di sini dia berdosa dan wajib dibangunkan. Gambaran yang ketiga adalah seseorang yang tidur setelah masuk waktunya, lalu kemudian dia mengira dan meyakini dia akan bangun sebelum waktunya keluar. Maka di sini kalau keluar sampai waktunya keluar, dia tidur sampai bablas, maka tidak berdosa dan harus dibangunkan, wajib dibangunkan. Maka ada 3 gambaran ini. Ya, maka ada 3 gambaran ini. Jelas insya Allah. Ya, ini udzur yang pertama yaitu an-naum, tidur. Tapi jangan dijadikan udzur nanti kemudian tak apa-apa ternyata kalau tidur sebelum waktunya bablas sampai setelah sholat subuhan nggak apa-apa. Nah, ini juga jangan demikian. Karena sering saya tegaskan bahwasanya teori-teori fikih itu harus diimbangi dengan ilmu selainnya. Karena teori-teori fikih ini kalau hanya kita terapkan sebagaimana yang ada dalam fikih, agama kita menjadi kering. Karena dia membahas dosa tidak dapat dosa, sah tidak sah, dan seterusnya. Lalu kemudian bahas ini sunnah, ini wajib, itu saja. Makanya seringkali dikaitkan fikih itu harus digabungkan dengan as-suluk, atau sebagian ulama menyebutnya dengan ilmu tasawuf atau suluk,
artinya mendekatkan diri, mengenalkan diri dengan Allah dan seterusnya, sehingga ilmu fikih yang dipelajarinya bisa diterapkannya dengan sempurna. Tapi di sisi lain, apabila ia melihat orang lain melakukan kesalahan, bisa menimbang dalam ilmu fikih. Bisa menimbang dari sisi ilmu fikih. Makanya ketika misalkan ada orang kesiangan, lalu kemudian sesuai dalam mazhab ini, dia tidak berdosa. Jadi dia orang ini bukan tempat untuk dicela, karena dia tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa berarti tempatnya bukan dicela. Memang dia kebablasan, ketiduran sampai keluar waktunya, tidak berdosa. Tidak ada celah kita untuk mencelanya. Kita memotivasi untuk bangun di awal, kita motivasi untuk berjamaah di masjid kita. Tapi ketika qadarullah dia setiap harinya begitu, bahkan kalau setiap harinya begitu dan memang tidak ada yang membangunkan dan seterusnya, ya sudah. Memang seperti itu keadaannya, dia tidak berdosa. Berbeda halnya, ini terkadang ketika saya berbicara begini di hadapan santri senang. Kenapa? Oh berarti nggak apa-apa kita nggak sholat subuh. Berbeda halnya kalau ada yang orang sudah membangunkan. Gimana? Dia tertidur atau dia tidur sebelum masuk waktu dari malam. Ketika adzan subuh ada yang membangunkan dan dia sudah terbangun. Sudah bangun duduk, sholat subuh, ya bentar lagi. Sudah bangun dia, kemudian tidur lagi. Ini beda lagi ceritanya nanti. Ya kan, berarti dia tidur yang kedua, ini sudah di dalam waktu. Dan tidur yang kedua ini, mungkin bahkan dia mengira tidak akan bangun kecuali bablas. Karena mungkin tidurnya berat. Nah di sini akan halnya berbeda lagi. Jelas ya, bisa dibedakan antara gambaran-gambaran yang ada. Kemudian adalah yang dimaafkan pula adalah an-nisyan atau lupa. Dan lupa ini ada juga beberapa gambaran disebutkan. Lupa disebabkan sesuatu yang dilarang oleh syariat, dan lupa yang disebabkan oleh sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Maksud dalam kata larangan itu adalah masuk dalam hal-hal yang haram atau hal-hal yang makruh. Misalkan melalaikan sholat karena main catur. Lupa dia, saking asiknya main catur, maka lupa, kelewatan sholatnya. Hukum main catur dalam mazhab Syafi'i rahimahumullah, hukumnya adalah makruh. Hukumnya terlarang, tapi larangannya dikatakan larangan yang makruh, bukan haram. Sehingga kalau dia sibuk misalkan main catur, atau sekarang anak sekarang mainnya gadgetnya, kalau kelewatan dari batasnya kan berubah menjadi makruh, apalagi sampai melalaikan. Maka di sini lupanya tidak dimaafkan dan dia berdosa. Apabila lupanya disebabkan oleh sesuatu yang dilarang oleh syariat. Entah sesuatu yang dilarang itu makruh atau haram, maka dia mendapatkan dosa kalau sampai mengeluarkan sholat dari waktunya. Misalkan dia lupa sholat zuhur karena misalkan mungkin membicarakan orang lain, ghibah misalkan, sibuk dia bicara orang lain, bincang sibuk, 1 jam nggak kelar, 2 jam nggak kelar, 3 jam nggak kelar, semua hidupnya orang lain ini dibahas dari awal lahir sampai mati, jadi nggak 3 jam nggak kelar. Lewat sholat zuhur, masuk asar, lupa kita tadi belum sholat zuhur. Nah, sini berdosa, sudah dosa itu dosa pula mengakhirkan sholat dari waktunya. Jelas. Kalau lupanya disebabkan oleh sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Misalkan seorang wanita, dia sibuk memasak, saking asyiknya memasak, lewat keluar waktunya. Masakannya banyak, misalkan ada tamu atau untuk anak-anaknya, untuk suaminya dan seterusnya, dia masak. Kemudian tiba-tiba sudah mendengar adzan asar saja, dan dia lewat waktu sholat zuhur. Maka di sini dia tidak mendapatkan dosa pula. Maka di sini ia tidak mendapatkan dosa pula. Jelas ya? Jadi apabila lupanya itu disebabkan sesuatu yang larangan, entah itu haram atau makruh, maka dia berdosa.
Tapi kalau lupanya disebabkan sesuatu yang diperbolehkan, maka dia tidak mendapatkan dosa. Insya Allah jelas. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menggambarkan setiap masalah dengan sempurna. Karena kalau kita tidak bisa menggambarkan masalah dengan sempurna, maka kita pula tidak akan membangun masalah yang baru di atas masalah yang lama ini tadi. Sangat jelas. Misalkan kalau sekarang ditanya, Ustadz, semalam saya nonton bola sampai jam 3 malam. Kemudian saya tidur dan saya bangun jam 8. Apakah saya berdosa? Jawabannya, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Dia tidurnya jam berapa tadi? Jam 3. Jam 3 sudah waktu subuh? Belum. Jelas. Itu permasalahan begitu. Jadi setiap kita menggambarkan masalah, kita akan menghasilkan nanti masalah-masalah baru yang ditanyakan beragam pertanyaan. Tapi yang penting kita harus mungkin dulu menggambarkan dengan sempurna masalah yang sudah kita bahas. Berbeda halnya, tadi ada pertandingan Ustaz, bola, kemudian mulainya itu jam misalkan sudah waktu subuh dan selesai setelah keluar waktu subuh. Ini berbeda lagi nanti. Berarti dia lalai karena bola, nonton bola. Hukumnya mubah atau makruh atau bahkan haram? Setidaknya paling banter adalah hukumnya makruh. Kalau tidak nanti haram, karena nanti ada mungkin macam-macam kemungkaran yang ada. Bukan mubah, apalagi kalau sudah masuk waktu kemudian dia milih untuk nonton bola, kan menjadi lebih, derajatnya akan berbeda lagi. Maka setiap kita menggambarkan masalah, kita bisa menerapkannya dengan hal-hal yang sering ditanyakan. Jelas insya Allah. Kemudian selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya, kita akan membahas salat dan hal-hal yang berkaitan dengan salat. Pertama, kita akan menjawab suatu pertanyaan atau yang sering disebut ulama dengan syaratul wujub. Syarat al-wujub. Atau mudahnya menjawab pertanyaan, bagi siapa salat itu diwajibkan? Bagi siapa salat itu diwajibkan? Ini menjawab pertanyaan ini kita akan uraikan. Atau biasanya dalam matan-matan fikih disebut dengan syurutul wujub. Syarat-syarat menentukan kewajiban. Kapan seseorang menjadi diwajibkan salat, kapan tidak diwajibkan salat. Maka ada beberapa syarat yang disebutkan ahlul ilm yang terkumpul dalam bait syair, 2 bait sebenarnya. Al-Imriti rahimahullah mengatakan, fardus salati lazimul anami bil aqli wal bulughi wal islami wat tuhru min haidin wa min nifasi qadras salati bittifaqin nasi. Al-Imriti rahimahullah mengatakan, fardus salati lazimul anami. Faridah salat ini diharuskan bagi seluruh manusia. Siapa mereka yang diharuskan? Qala bil aqli wal bulughi wal islami. Akal, baligh, Islam. Kan? Kemudian wat tuhru min haidin wa min nifasi. 4, suci dari haid dan nifas. 4 syaratnya. Yang disebutkan di sini nanti akan saya tambah. Ada 4 di sini syaratnya yang disebutkan dalam bait ini. Pertama, fardus salati lazimul anami bil aqli. Akal. Seorang yang memiliki akalnya, tidak tertutup ataupun hilang dan seterusnya. Kemudian bil aqli wal bulughi, baligh, sudah mencapai usianya atau sudah mendapatkan tanda-tandanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-Islam, seorang muslim. Nanti akan kita jelaskan satu persatu dengan detail. Kemudian yang keempat, siapa? Wat tuhru min haidin wa min nifasi. Orang yang suci dari haid dan nifas. Ini bagi wanita. Qala qadras salati bittifaqin nasi. Baik. 4
4 hal ini kita mulai dari syarat yang paling mulia mungkin, yaitu keislaman ya. Karena keislaman ini syarat yang paling mulia, dan keislaman ini adalah syarat dalam beragam amalan seorang mukmin yang ditakarubkan kepada Allah. Salatnya, bersucinya, puasanya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, zakatnya, semuanya harus ada dalam keadaan muslim. Maka diwajibkan bagi seorang muslim. Orang kafir tidak diwajibkan. Artinya apakah mereka tidak diminta untuk mengerjakan salat? Jawabannya adalah mereka tidak diminta di dunia, tidak diharuskan di dunia, tapi mereka akan diminta di akhirat sebagai siksaan. Bedakan antara dua hal. Ketika di dunia yang mereka diminta adalah masuk Islam, baru nanti diwajibkannya salat. Tapi ketika nanti di akhirat, mereka bukan hanya diminta dan disiksa karena mereka tidak masuk Islam, tapi salat juga akan diminta. Buktinya Allah Azza wa Jalla ketika berfirman menceritakan tentang orang-orang yang di dalam neraka. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian tinggal di neraka? Apa jawabannya? Bukan kami melakukan kesyirikan, itu sudah jelas. Tapi qalu lam nakum minal musallin, kami dulu enggak pernah salat. Berarti menunjukkan salat itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat, tapi tidak diminta di dunia bagi seorang kafir. Jelas? Dan kafir yang dibahas di sini ada dua macam. Kafir asli dan kafir murtad. Kafir asli itu maksudnya memang dia orang kafir yang belum pernah masuk Islam, turun-temurun begitu. Walaupun dia pindah-pindah dari agama Yahudi, Nasrani, Nasrani Yahudi, Majusi, Nasrani, yang penting dia kafir. Belum pernah masuk Islam. Dan yang kedua adalah murtad. Seorang yang murtad. Seorang yang murtad. Kalau kafir asli tadi pembahasannya tadi, dia tidak diminta di dunia dan akan diminta di akhirat, maksudnya dipertanggungjawabkan di akhirat. Sedangkan seorang kafir yang murtad, maka dia tetap diwajibkan di dunia ini. Nanti apa bedanya? Tetap diwajibkan di dunia ini dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kalau dia tetap dalam keadaan kekufurannya. Baik, kenapa dibedakan? Bedanya akan dalam permasalahan ini. Coba perhatikan baik-baik. Seorang kafir ketika masuk Islam, haruskah dia mengganti salatnya? Ini pertanyaan. Seorang kafir ketika masuk Islam, haruskah mengganti salatnya selama dia kufur? Misalkan, selama 20 tahun dia kafir. Kemudian dia masuk Islam, haruskah mengganti salatnya selama 20 tahun ini? Maka jawabannya kita lihat, kamu kafirnya asli atau murtad? Kalau kafirnya asli, maka tidak ada kewajiban mengganti. Tapi kalau murtad, maka ada kewajiban mengganti. Itulah kenapa kita dibedakan. Kalau kafir asli tidak diwajibkan di dunia dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kalau dia tidak masuk Islam, tentunya ini jelas. Dan seorang yang murtad seorang murtad diminta di dunia, tetap diwajibkan dan menjadi hutang, dan ia juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kalau dia tidak kembali ke agama Islam. Jelas perbedaannya di mana? Nanti ketika kita ditanya, apakah seorang kafir diwajibkan untuk mengganti sholatnya selama ditinggalnya? Misalkan ada seorang muslim, usianya sudah 20 tahun, 20 tahun sudah balik tentunya ya, sudah lewat. Ketika usia 20 tahun, dia murtad. Selama 5 tahun lamanya. Na'udzubillah. Kemudian setelah 5 tahun, dapat lagi hidayah dan kembali Islam. Haruskah dia mengganti sholatnya selama 5 tahun ini? Jawabannya sesuai dalam mazhab, harus mengganti sholatnya. Harus mengganti sholatnya. 5 tahun, gimana ngitungnya? Ya diganti, mencicil namanya, dicicil. Jadi bertahap. Dan sholat ini perkaranya agung, sehingga empat mazhab, seingat saya, bukan hanya Syafi'iyah. Seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan tidak ada uzur, maka tidak cukup dengan taubat, tapi harus mengganti. Itu menurut 4 mazhab.
Berbeda Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dinisbatkan kepada beliau mencukupkan, hanya cukup bertaubat dan sudah dimaafkan. Tapi 4 mazhab bersepakat seingat saya, dan yang paling ingat adalah mazhab Syafi'iyah rahimahullah tentunya. Mereka mengatakan apabila seseorang itu sengaja meninggalkan sholat, tidak ada uzur dalam keadaan Islam, diwajibkan dan seterusnya, ketika dia taubat maka dia harus mengganti walaupun 20 tahun. Terus gimana gantinya? Ya sudah, ganti apa yang kau mampu, ganti. Saya kerja, saya apa semampunya, terus sampai akhir hayat. Kalau ternyata sampai wafat belum selesai juga, ya sudah, Allah sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengganti, selesai. Baik. Tapi kalau dia kafir asli, misalkan dia ini lahir dari keluarga yang tidak beragama Islam, non muslim atau kafir gitu. Ribut non muslim kafir sama aja. Baik. Maka seorang yang hidup dalam keadaan bukan seorang muslim, entah di keluarga Nasrani atau di keluarga Yahudi, kemudian dia balik usianya 15 tahun. Balik usianya 15 tahun. Setelah dia balik 5 tahun kemudian, berarti usianya sudah 20 tahun, dia masuk Islam. Dari semenjak kecil dia ngikut agama keluarganya sampai balik 15 tahun. Setelah 15 tahun pun masih ngikut agama keluarganya. Usia 20 tahun masuk Islam. Pertanyaannya, haruskah dia mengganti sholatnya? Wajib atau tidak wajib? Jawabannya tidak wajib. Jelas ini, tidak wajib. Tapi kalau ditanya, apakah dia boleh mengganti sholatnya? Nah, kan beda ya. Kalau kita bicara wajib atau tidak wajib, maka jawabannya tidak wajib. Tapi boleh nggak mengganti sholatnya? Boleh atau tidak mengganti sholatnya? Di sini dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullah terjadi silang pendapat. Tapi pendapat yang menurut saya atau saya lebih condong kepadanya adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bukan wajib, tidak ada kewajiban, tapi dianjurkan atau dikatakan dimustahabkan dan dianjurkan. Bukan hanya sebatas boleh, tapi justru dianjurkan. Berarti dia harus mengganti sholatnya semenjak kapan? Semenjak dia balik 5 tahun. Bukan harus ya, afwan, dianjurkan tadi ya. Kalau dia tadi mau mengganti misalkan, mengganti semenjak kapan? Semenjak dia balik. Nanti juga akan ada pertanyaan, orang yang sudah balik, apakah dia harus mengganti di masa kecilnya? Nanti akan kita bahas juga itu. So jelas gambarannya seorang kafir, kita ringkaskan lagi, seorang kafir ada 2 macam. Imma dia kafirnya asli atau kafirnya dia murtad. Kalau kafirnya asli, maka tidak diwajibkan di dunia dan akan diminta pertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga kalau dia masuk Islam, tidak ada kewajiban untuk mengganti sholat-sholat yang tidak pernah dilakukannya karena kekufurannya, tapi tetap dimustahabkan. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah seorang kafir yang murtad. Islam kemudian dia murtad, maka dituntut di dunia untuk mengerjakan dan di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan. Kalau dia kembali masuk Islam, maka dia harus mengerjakan sholatnya selama kapanpun dia meninggalkannya. Jelas ini adalah gambaran yang ada. Baik, sekarang pertanyaan, masih banyak gambarannya sebenarnya, karena pembahasan sholat itu luas dan orang terkadang tidak mendetail, seakan-akan mudah saja. Oh biasa, kita mau beranjak fikih yang lain yang lebih rumit, sholat aja nggak kelar. Baik, sekarang begini, seorang murtad, usianya 20 tahun, dia muslim. Tadi kita gambarkan seperti 5 tahun dia murtad. Selama 5 tahun dia murtad. Kemudian 5 tahun berikutnya dia gila. Seorang yang gila ini apa hukumnya? Muslim atau kafir? Nah kan, itu menjadi pertanyaan lagi. Berarti dia akan meninggalkan sholat berapa tahun? 10 tahun. 5 dalam keadaan murtadnya, 5 dalam keadaan gilanya. Ya, jelas ini gambarannya. 20 tahun dia muslim, kemudian dia murtad 5 tahun, kemudian belum sempat kembali ke Islam, 5 tahun gila. Setelah dia waras langsung masuk Islam. Waras juga agamanya.
Dia balik masuk Islam. Sekarang pertanyaannya, dia harus mengganti yang 5 tahun ketika murtad atau 10 tahun juga? Nah ini pertanyaan. 10 tahun atau 5 tahun? Baik, 10? Jawabannya adalah 10 tahun. Jawabannya ada 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Nah, jawabannya kenapa 10 tahun? Ini nanti akan kita bahas bahwasanya kewajiban mengerjakan sholat itu digugurkan, dimaafkan dari seorang yang gila itu karenanya rukhsah. Orang gila apa diwajibkan sholat? Enggak. Kenapa tidak diwajibkan? Meringankan baginya. Itu keringanan dalam syariat. Dan keringanan ini hanya diberi bagi orang-orang yang berhak menerima keringanan. Ini penting. Ada kaidah keumuman begini. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan-keringanan syariat itu tidak boleh dikaitkan dengan kemaksiatan. Contohnya, orang safar dari sini ke Jakarta misalkan, dia mau mengambil heroin, kulaan heroin dari Jakarta, atau kulaan ciu atau apalah khamr dari Jakarta. Jelas safarnya ke Jakarta ini sekarang dia safar yang haram, dari awal sudah niat safar yang maksiyah. Bolehkah dia mengqashar salatnya? Bolehkah dia membatalkan puasanya dan seterusnya? Kalau kita katakan boleh, berarti syariat ini mendorong dia untuk bermaksiat. Kita beri keringanan, sudah maksiat kasih kita keringanan lagi. Kesenangan dia. Makanya ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Wadih sekali. Sangat jelas. Sekarang bertanya, orang gila ini dihukumi apa? Dia gila. Maka dikatakan para ulama Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang gila yang sebelumnya murtad itu dihukumi sebagai murtad secara hukum, bukan secara hakikat. Karena hakikatnya orang gila itu tidak bisa dihukumi muslim atau kafir. Orang gila tidak, kamu muslim kamu kafir. Orang dia gila, dia mau nyembah siapa aja dia nggak ada dosa. Tapi secara hukum dia dianggap sebagai murtad karena sebelumnya murtad. Ini nanti akan berbeda lagi gambaran yang selanjutnya. Semoga tidak ruwet nih. Pak Mahmud sudah mulai ngantuk. Gambaran yang selanjutnya adalah apabila seorang murtad, seorang wanita sekarang. Ini perhatikan nih, seorang wanita murtad. Murtad dia usianya sudah 20 tahun. Kan sudah balik ya. 20 tahun dia keluar Islam. 10 hari dia murtad dalam keadaan suci, tidak haid dan nifas. Jelas? Kemudian setelah 10 hari datang bulan. Selama 10 hari lagi. Jelas? Jadi 10 hari dalam keadaan suci dia murtad. Kemudian datang bulan selama 10 hari. Berarti dia meninggalkan sholat berapa puluh hari? 20 hari. Sekarang pertanyaannya, haruskah dia mengganti 10 hari atau 20 hari? Nah, ini pertanyaannya. Jawabannya adalah 10, Pak. Kenapa? Kenapa dibedakan dengan orang gila? Jadi perbedaannya adalah karena kewajiban seorang wanita yang sedang datang bulan kan digugurkan kewajibannya. Digugurkan kewajibannya ini bukan rukhsah, bukan keringanan, tapi azimah. Dalam hukum syariat itu ada 2 hukum. Satu azimah, ketentuan awal, kemudian rukhsah, ketentuan yang itu ada bentuknya keringanan. Nah, jelas? Contoh, ketentuan awal seseorang dalam sholat, fardu harus berdiri, tapi dia tidak mampu, maka dia duduk. Maka itu duduknya disebut dengan rukhsah, tapi berdirinya disebut dengan azimah. Artinya berarti seorang wanita tadi yang murtad selama 20 hari, 10 hari dia murtad dalam keadaan suci, 10 hari murtad dalam keadaan haid dan nifas, dia harus cukup mengganti 10 hari saja.
Lihat perbedaannya dan masalahnya atau perkara yang sangat mirip. Tapi masalahnya jadi beda hukumnya. Dan masih banyak sebenarnya masalah, tapi kita lewat. Syarat yang pertama tadi adalah syarat keislaman. Ada masalah lagi. Masih banyak masalah. Kalau fikih itu penuh dengan masalah. Dan kita ingin mencari solusi gitu. Taib. Seseorang murtad sebelum masuk waktu zuhur. Jam 11 murtad. Jelas? Masuk Islam waktu maghrib. Mungkin, gambarkan aja mungkin. Murtad jam 11 siang, jam 6 sore, maghrib, masuk Islam. Berarti dia meninggalkan apa salat? Zuhur dan asar. Pertanyaannya, haruskah dia mengganti? Jelas, harus mengganti. Kan? Harus mengganti. Ini jelas sekali, ini gambarannya. Taib. Apabila dia seorang bukan murtad sekarang, kafir. Kalau murtad sudah jelas, seorang kafir. Jam 11 dia masih kafir. Sampai maghrib masih dia kafir. Masuk maghrib dia masuk Islam. Berarti kan sehari itu bahkan tahun-tahun sebelumnya dia tidak pernah sholat. Kita kembali lagi kepada dasar awal. Haruskah dia sholat? Tidak. Tapi tetap disunnahkan. Baik. Tapi sekarang masalahnya beda dan ini lebih rumit. Perhatikan baik-baik masalahnya. Dia masuk Islamnya jam 5 sore. Sebelumnya dia kafir asli. Sepanjang usianya dia kafir, belum pernah masuk Islam. Masuk Islam jam 5 sore. Pertanyaannya, sholat apa yang harus dikerjakan? Asar saja atau juga duhur? Atau juga subuh? Atau juga yang saya tanyakan yang harus dikerjakan? Asar. Gak ada yang mengatakan duhur? Jawaban yang harus dikerjakan adalah duhur dan asar. Kenapa? Karena ulama mengatakan waktu asar itu adalah waktu zuhur secara darurat. Ya enggak? Bukankah seseorang itu bisa melaksanakan sholat zuhur di waktu asar? Kapan? Jamak takhir. Ya enggak? Makanya dia harus mengerjakan sholat zuhur dan asar. Kelihatannya sepele, tapi kita lewat, kita nggak tahu asar gitu aja. Nah, kelihatannya sepele. Makanya inilah keindahan dan hasanah ketika seseorang itu belajar mendalami tentang mazhab. Perkara yang mendetail sekali dibahas. Apalagi ini masalah yang mungkin sering kali terjadi. Sering kali terjadi. Jadi nanti akan kita bahas juga tentang wanita misalkan yang keadaannya demikian. Baik. Kalau sekarang sebagai contoh, dia orang ini masuk Islamnya ketika waktu maghrib. Haruskah dia mengganti asar dan zuhur? Jelas ya jawabannya. Tidak. Kenapa? Karena kan waktu maghrib itu bukan waktunya asar darurat, bukan pula waktunya zuhur darurat. Jelas. Ini gambaran apa tentang syarat yang pertama. Kita pindah lagi gambaran yang syarat yang kedua biar nggak terlalu lama dengan syarat ini. Tapi syarat yang kedua adalah al-bulugh. Jadi syarat yang pertama, kapan seseorang diwajibkan sholat? Pertama tadi ketika dia seorang muslim. Dan pengecualian-pengecualian sudah kita gambarkan tadi. Yang kedua adalah dia seorang baligh. Seorang baligh diwajibkan. Dan tanda-tanda bulugh sudah kita pernah bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sampai batasan 15 tahun apabila tidak pernah haid dan nifas, tidak pula mimpi basah atau keluarkan air mani. Kalau dia sudah haid dan nifas, maka usianya adalah ketika 9 tahun haid dan nifasnya. Atau ketika ihtilam, keluarkan air maninya ketika usia juga sekian 9 tahun. Maka itu tanda-tanda yang ada. Sekarang dia sudah baligh, usia 15 tahun. Sudah jelas baligh. Pertanyaannya, lawan dari baligh itu adalah seorang as-sabi, anak kecil. Anak kecil ini ada dua gambaran. Yang pertama adalah sabiyun mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa membeda-bedakan.
Mumayyiz artinya bisa membedakan. Dia tahu ini kewajiban, ini pembatal sholat. Sholat itu harus ada wudhunya, sholat itu harus bersuci. Usia misalkan mumayyiz itu tamyiz, biasanya anak usia 7 tahun sudah mumayyiz. Itu normalnya ulama menunjukkan 7 tahun sudah bisa membedakan. Oh, waktu sholat zuhur itu jam sekian, sebelumnya wudhu dan seterusnya, dia sudah bisa membedakan. Maka ini mumayyiz. Yang kedua adalah anak kecil yang tidak mumayyiz, balita misalkan. Baik, sekarang pertanyaannya, apakah mereka ini diwajibkan? Jawabannya kan tidak. Yang diwajibkan seorang yang baligh. Tapi pertanyaannya, apakah ketika mereka sudah baligh diwajibkan mengganti sholatnya? Maka jawabannya juga tidak, karena mereka tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tapi poinnya, sebelum kita katakan mereka ini memang tidak diwajibkan, tapi ketika usia 7 tahun diwajibkan bagi walinya. Diwajibkan bagi walinya untuk mengajarkannya sholat. Dia tidak ada kewajiban, tapi bagi walinya diwajibkan untuk mengajarkannya sholat. Bahkan kalau sudah sampai 10 tahun tidak sholat, dipukul. Kan jelas hadisnya Rasulullah. Taib. Orang bertanya, anak ini belum diwajibkan sholat, tapi kena pukulan. Kenapa? Dia tidak berdosa, tapi kena pukulan. Ini sering santri juga protes gitu. Saya cuma nggak sholat sunnah, kenapa saya kena hukuman? Sholat sunnah hukumnya sunnah, kenapa saya kena hukuman? Hukuman itu kalau meninggalkan wajib, silahkan hukum saya. Saya terlambat berjamaah, apalagi kalau sudah santri semakin pintar itu, semakin dia berdalilnya pintar dia. Maka ustadznya juga harus lebih pintar. Maka kita katakan memukul di sini bukan hukuman karena dia meninggalkan yang wajib, tapi di sini adalah hukum yang disebut dengan ta'dib. Membiasakan, mengajarkan. Makanya disyaratkan dalam memukul ini tidak boleh memukul yang berarti melukai. Kalau dia sampai melukai, maka nanti dia harus bertanggung jawab dan bisa diadukan ini secara mahkamah atau secara hukum Islam. Maka mukulnya ini hanya sebatas untuk ta'dib, mengajarkan dia. Untuk ta'dib, mengajarkan dia. 7 tahun mulai diajarkan, 10 tahun nggak sholat dipukul. Itu juga yang saya katakan kepada santri. Kalian nggak sholat sunnah, kalian nggak ada, memang nggak ada dosa. Tapi push up 10 kali misalkan. Kenapa push up? Ta'dib. Jadi jelas sekali. Apa namanya ini? Taib. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh bagi seorang yang sudah baligh, mengganti sholatnya atau tidak boleh? Kalau wajib kan tidak diwajibkan, jelas tidak diwajibkan. Sekarang boleh nggak dia mengganti sholatnya? Misalkan dia memang selama ini nggak pernah diajarkan orang tuanya, sampai dia balik dapat hidayah dari Allah, lalu dia rajin sholat. Sebelum balik orang tuanya mungkin lalai dan seterusnya, dia sembarangan sholat nggak sholat. Apakah boleh dia mengganti? Maka kita katakan, apabila anak ini ingin mengganti di masa di mana dia sudah mumayyiz, setelah usia 7 tahun tadi. Misalkan dia balik usia 15 tahun. Dari 7 tahun ke 15 tahun berapa tahun? 7 sampai 15 berapa? 8 tahun. Bolehkah dia mengganti selama 8 tahun ini setelah dia tamyiz? Maka jawabannya bukan hanya sebatas boleh, bahkan dimustahabkan dia mengganti. Mustahab itu tidak mengikat, silahkan ganti semaksimal mungkin. Tapi boleh nggak dia mengganti sholat yang atau ditinggalkan atau dilakukan di bawah usia itu? Saya mau ganti semenjak saya lahir. Semenjak saya lahir, terlalu rajin dia mengganti. Semenjak saya lahir saya mau ganti sholat saya. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh, diharamkan. Jawabannya diharamkan. Dia mengganti sholat yang mana yang diganti itu adalah sholat semenjak dia lahir sampai usia mumayyiz tadi, sampai usia 7 tahun. Ini diharamkan untuk diganti sholatnya. Tapi dari 7 tahun sampai 15 tahun, setelah dia usia tamyiz, kalau dia mau mengganti maka itu dimustahabkan. Kenapa ini dimustahabkan? Kenapa ini jadi haram? Pemisahnya hanya tamyiz. Jawabannya sama seperti orang haid dan nifas. Apa hukumnya mengganti sholat bagi seorang haid dan nifas? 7 hari terlampau rajin seorang wanita, maka dia saya mau gantilah 7 hari itu.
maka diharamkan. Itu menurut pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Sedangkan kata Imam Ar-Ramli nggak diharamkan, makruh aja. Tapi biarkan perbedaan dalam mazhab. Wallahu a'lam bishawab, mungkin pendapat Ibnu Hajar lebih kuat dari pendapatnya Ar-Ramli. Yaitu diharamkan bagi seorang wanita haid dan nifas mengganti sholatnya. Selesai masalahnya. Sama seperti anak ini ingin mengganti sholatnya di usia sebelum tamyiz, juga diharamkan. Tapi kalau dia ingin mengganti sholatnya di usia setelah tamyiz, maka dimustahabkan. Jelas ya? Baik. Sekarang ada gambaran yang mirip dengan sebelumnya. Seorang anak kecil, jam 12 dia ikut ke masjid, belum baligh, tapi sudah mumayyiz, sholat sama ayahnya. Pulang ke rumah, tidur. Jam 2 dia mimpi basah. Pertanyaannya, haruskah mengganti sholatnya atau tidak harus? Dia tadi sudah sholat duhur di masjid bersama sang ayah. Jam 2 kan masih waktu sholat duhur. Sekarang, haruskah dia mengganti sholatnya atau tidak? Harus atau tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak harus, artinya tidak wajib. Tapi dimustahabkan, na'am dimustahabkan mengganti. Ya, tidak harus dan dimustahabkan. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan tadi di awal waktunya selesai. Walaupun ini mungkin ada pertanyaan, anak kecil itu kalau sholat, itu sholatnya dianggap melaksanakan wajib atau melaksanakan sunnah? Maka jawabannya dia telah melaksanakan sunnah, bukan wajib. Makanya kalau seorang anak kecil yang sudah mumayyiz ikut haji bersama orang tuanya, hajinya ini haji apa? Haji wajib atau haji sunnah? Haji sunnah. Nanti kalau dia sudah balik, haruskah dia mengulangi hajinya, maksudnya haji yang wajib? Kalau dia mampu, dia harus. Loh, saya dulu waktu kecil sudah haji. Nah, itu hajimu haji sunnah. Kamu memiliki kemampuan, haji lagi. Jelas insya Allah. Taib. Kenapa kalau di haji diwajibkan, sholat nggak diwajibkan? Itu pertanyaan, ya kan? Inilah jelinya fikih. Fikih itu mirip-mirip tapi kok berbeda gitu. Karena dikatakan kalau haji itu diwajibkan seumur hidup sekali. Makanya ketika seseorang melaksanakannya dalam keadaan sunnah, dia dituntut untuk melaksanakannya dalam keadaan wajib, sempurna. Berbeda dengan sholat 5 waktu, diwajibkannya sehari 5 kali. Maka tidak ada kewajiban mengganti setelah dia melaksanakan sholatnya. Jelas ya perbedaannya? Ya, saya ulangin tadi. Jadi apabila seorang anak jam 12 sholat bersama sang ayah di masjid, jam 2 dia menjadi seorang baligh, mimpi basah. Lalu kemudian haruskah dia mengganti sholatnya? Padahal tadi sudah sholat. Jawabannya tidak harus mengganti. Taib. Apa bedanya dengan haji? Usia di tamyiz dia pergi haji, ketika sudah balik punya uang diwajibkan dia haji lagi. Kenapa dibedakan? Di sini diwajibkan, di sana tidak diwajibkan. Jawabannya tadi karena haji itu diwajibkan 1 kali, maka harus terjadi dalam keadaan yang sempurna, yaitu dalam keadaan dia sudah menjadi baligh. Sedangkan karena sholat itu 5 kali dalam sehari, maka di sana dimaafkan dan di sini tidak dimaafkan. Wadih penjelasannya. Baik. Masih ada contoh lain lagi. Sekarang seorang mumayyiz, dia tidak sholat duhur, main-main sholat duhur, nggak main, sholat. Datang sholat asar, tidak sholat asar. Ternyata ketika waktu asar dia menjadi seorang baligh. Jam 5 dia baligh. Tidur mimpi basah baligh. Baik, seorang baligh sekarang. Apa yang diwajibkan? Sholat asar atau sholat duhur juga? Tadi sudah memiliki hal yang semisal. Mudah kita menjawab. Jawabannya duhur dan asar. Lihat, kalau kita sudah memiliki kunci-kunci di awal, maka kita akan mengkiaskan dengan mudah. Maka yang diwajibkan adalah sholat asarnya. Kenapa? Karena memang itu waktunya. Dan kenapa sholat duhur? Karena waktu asar itu adalah waktu zuhur secara darurat. Sampai di sini jelas insya Allah. Baik. Ya. Sekarang, kalau dia balik di saat dia keadaan sholat, gimana gambarannya? Ini digambarkan sama fuqaha. Gimana balik dalam keadaan sholat? Gimana? Pasti yang tersenyum ini negatif dulu pikirannya. Karena ulama membahasnya ada gambarannya, dia balik itu dengan usianya.
Dia lahir jam 1 siang. Ketika jam 1 kurang 5 menit, dia sholat zuhur. Ketika jam 1 masuk masih sholat zuhur. Usianya genap 15 tahun. Iya enggak? Maka dia balik di saat tengah-tengah sholat. Bukan keluar air mani. Nah, kan tadi yang tergambar itu kan? Tidak tergambar dia balik karena usia. Nah, saya ketika ngajar santri saya tahu, kalian pasti sudah negatif pikirannya. Gimana Ustaz sholat kok kebalik? Nggak mesti. Karena ulama itu kalau berhayal ya hayalannya banyak. Jalurnya pintunya banyak. Jelas? Atau juga dikatakan para ulama, mungkin saja air maninya akan keluar tapi dipegang, ditahan. Nggak jadi keluar. Dia sudah balik sekarang. Di tengah-tengah dalam keadaan sholat. Apakah dia membatalkan sholat dan mengulangi dari awal atau melanjutkan? Jawabannya dia melanjutkan sholat. Dan tidak diwajibkan untuk mengganti. Tapi kalau mau mengganti, itu dimustahabkan. Jelas ya? Baik, kita pindah pada selanjutnya. Sebenarnya kalau mau dihubung-hubungkan masih banyak masalahnya. Tapi nanti nggak selesai kita belajar. Lalu kemudian, karena ini kan berkaitan dengan kehidupan kita. Syarat yang selanjutnya, kata beliau tadi apa? Fardus salati lazimul anami bil aqli wal bulughi wal islami. Maka bil aqli wal bulughi wal islam. Al aql. Seorang yang berakal. Yang diwajibkan salat itu orang yang berakal. Jelas? Orang berakal diwajibkan salat. Tapi orang gila tidak diwajibkan. Kita tadi sudah tanya. Orang gila itu tidak diwajibkan. Azimah atau rukhsah hukumnya? Rukhsah. Kalau dia hukumnya rukhsah, ini ada dibangun lagi hukum selanjutnya. Kalau dia hukumnya rukhsah, berarti kan keringanan. Artinya kalau dia sudah sadar dari kegilaannya, jelas dia tidak diwajibkan. Tapi apakah boleh dia mengganti sholatnya atau tidak? Maka kita lihat, tadi kan dia diringankan. Berarti kalau dia mau mengambil hukumnya yang azimah, maka dia boleh mengganti sholatnya, bahkan disunnahkan. Jelas? Orang gila selama 10 hari. Haruskah dia mengganti 10 hari ini sholatnya 5 waktu kalikan 10? Tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan dia harus sholat mengganti 10 hari ini. Tapi bolehkah dia mengganti? Maka jawabannya boleh, bahkan dimustahabkan. Kenapa? Karena gugurnya kewajiban bagi orang gila ini untuk mengganti sholatnya atau bahkan tidak sholat ketika dia usia gila, ketika di keadaan gila, itu adalah rukhsah. Dan dalam keadaan rukhsah itu seseorang disunnahkan untuk mengganti. Jelas ini gambarannya. Ya, ini adalah gambarannya. Taib. Tapi kalau misalkan seorang ini gila, kemudian haid, kemudian waras, kita sudah ada yang semisal, maka kita akan katakan dia harus mengganti atau disunnahkan mengganti di mana? Di masa gilanya yang tidak ada haid. Sedangkan di masa gilanya yang haid, maka tidak boleh dia mengganti. Karena sudah ada contohnya sebelumnya, kita bangun. Sudah jelas sekali. Taib. Sekarang jam 12 dia waras. Tapi dia mengakhirkan sholat. Jam 2 gila. Jam 2 gila. Berarti dia tadi tidak sholat zuhur. Masuk asar masih gila. Ketika maghrib waras. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus diganti? Atau apa yang disunahkan untuk diganti? Apa yang disunahkan untuk diganti? Zuhurnya atau semuanya? Nah, atau mudahnya lagi yang lain. Ini selain orang gila. Karena lawan dari seorang yang akalnya ada, itu adalah orang yang mabuk. Kalau orang gila, itu normalnya dia gila sendiri. Kan gak ada orang buat dirinya gila. Itu normalnya begitu. Tapi ada juga. Mungkin orang benturkan kepalanya jadi konslet dia sarafnya. Tapi misalkan orang yang sakran, seorang yang mabuk. Dia sengaja dia mabuk. Jam 12 dia waras, belum mabuk. Jam 1 dia mabuk, belum sholat zuhur. Lewat sholat asar, habis itu maghrib masuk. Sekarang, haruskah dia mengganti sholatnya? Harus nggak orang mabuk ini mengganti sholatnya? Jawabannya, kalau dia sengaja dia mabuknya, harus.
Emang ada tergambar orang tidak sengaja mabuk? Tergambar nggak? Tergambar. Ulama menggambarkannya, apabila dia mengira air ini adalah air putih, ternyata itu adalah khamar, diminumnya mabuk, bablas. Apakah dia harus mengganti? Enggak mengganti. Karena dia masuk waktu sholat dalam keadaan Allah angkat taklifnya, bebannya. Contoh tadi, jam 11 dia kehausan, masuk rumahnya, buka kulkas dikiranya sirup, langsung diteguk semuanya. Ternyata itulah khamar. Mabuk dia seharian, sholat 5 waktu lewat semua. Karena dia dosisnya tinggi. Sekarang harus tadi mengganti? Tidak harus mengganti. Mengapa tidak harus mengganti? Karena dia masuk waktu-waktu sholat ini dalam keadaan tidak ada beban taklif. Tapi kalau dia sengaja, harus mengganti. Jelas ya? Baik. Selanjutnya masalah yang atau syarat yang keempat yang menjadi penutup dari bait itu. Kata beliau, wa tuhru min haidin wa min nifasi qadras salati bi ittifaqin nasi. Baik. Ini bagi seorang wanita suci, syaratnya kapan seorang wanita itu diwajibkan selain syarat-syarat 3 tadi, ditambahkan 1 khusus bagi wanita apabila dia suci dari haid dan nifas. Karena dalam keadaan haid dan nifas tidak diwajibkan. Dan hukum tidak diwajibkan ini hukumnya tadi apa kita katakan? Azimah bukan rukhsah. Sehingga tidak pula diwajibkan, tidak pula diperbolehkan, tidak pula disarankan untuk mengganti sholatnya. Karena hukumnya tadi azimah untuk meninggalkan sholatnya. Jelas? Tapi ini sering kali ditanya wanita atau seorang perempuan ini lupa. Misalkan seorang wanita ini sibuk dia masak. Dia sibuk masak untuk suaminya, untuk anaknya sampai jam 1. Belum sholat, jam 12 sudah waktu zuhur, tapi dia sibuk masak. Jam 1 lewat. Jelas? Jam 1 lewat. Ketika jam 1 mau wudhu, ternyata darah haidnya keluar. Berarti dia akan haid selama 7 hari. Kita harus ingatkan, wanita ini memiliki kewajiban untuk mengganti sholat zuhur. Kenapa? Karena dia sudah menemui waktu dan diwajibkan, hanya saja dia sibuk. Apakah dia berdosa? Tidak, karena dia tadi ada kesibukan yang itu, kesibukannya diperbolehkan dalam syariat. Tidak berdosa, tapi dia harus mengganti sholat zuhur. Terkadang wanita nggak mikir, oh tadi sudah lewat ya sudah. Dia mengganti atau tidak mengganti sholat yang selanjutnya. Ini berbahaya. Nah, ini berbahaya, maka dilihat. Makanya itulah keutamaan kenapa seseorang itu dianjurkan untuk sholat di awal waktunya. Karena itu tadi, ditakutkan ada hal-hal yang tidak diketahui. Seperti haid dan nifas yang datangnya tiba-tiba. Makanya kalau dalam keadaan tadi sibuk memasak, tiba-tiba jam 1 belum sholat zuhur, mau sholat zuhur ternyata haid, 7 hari kemudian selama itu haid dan dia tidak sholat, kemudian ketika dia sudah suci, maka dia pertama kali yang harus diganti ada sholat zuhurnya. Ini penting. Baik. Kemudian hal yang lain, seorang wanita suci di akhir waktu sholat zuhur. Di akhir waktu sholat zuhur, di akhir waktunya, dia nggak bisa sholat 4 rakaat. Di akhir waktunya, jelas? Dia suci di akhir waktu sholat zuhur. Kan jelas kalau di akhir waktu sholat zuhur berarti dia nanti apa? Sholat asar, kan dia suci. Tapi pertanyaannya, haruskah dia mengerjakan sholat zuhur? Karena dia suci di akhir sholat zuhur. Harus atau tidak? Harus atau tidak? Tadi sudah ada yang mirip. Harus dia mengganti sholat zuhur dan sholat asar. Tadi kan sholat zuhur hanya tersisa 5 detik misalkan. Atau 2 menit misalkan. Saya belum ada kewajiban karena saya masih dalam keadaan haid. Tapi kan masih ada 2 menit itu yang sudah kamu lewati. Tapi nggak cukup 4 rakaat. 1 rakaat pun sudah cukup. 1 takbiratul ihram sudah cukup. Kalau dia bisa dalam waktu yang singkat ini mengucapkan takbiratul ihram, maka cukup. Tapi kalau dia tidak mampu, tinggal 1 detik, nggak mengucapkan lagi takbiratul ihram, maka sudah tidak ada kewajiban. Kalau dia tidak mampu di waktu yang akhir itu mengucapkan takbiratul ihram, kan takbiratul ihram waktunya singkat sekali, maka di sini tidak ada kewajiban. Di sini tidak ada kewajiban sholat zuhurnya, karena dia memang masuk dalam waktu sholat asar. Tapi tidak ada kewajiban karena waktunya. Tapi kan
Baik, jelas. Dan dia apa? Tidak ada. Sholat asarnya bagaimana? Nah, dia masuk waktu asar dalam keadaan sempurna, maka dia diwajibkan untuk mengerjakan sholat asar. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini pertanyaannya adalah silakan, kelihatannya kalau ada yang mau bertanya dikasih sediakan mikrofon itu ditancapkan, tolong. Nanti kalau ada yang akhwat yang mau bertanya silahkan, tapi saya menjawab pertanyaan dulu di sini. Kapan dia harus menggantinya? Ketika dia ada ketentuan mengganti, imma diwajibkan atau dimustahabkan mengganti. Maka jawabannya, apabila menggantinya itu disebabkan udzur syar'i, seperti tidur tadi, seperti lupa tadi, maka dia bebas menggantinya kapanpun, karena ada udzur syar'i. Tapi kalau tadi dia sholatnya meninggalkannya secara sengaja, maka diwajibkannya harus segera mengganti. Jelas ya, karena dia tidak ada udzur syar'i di situ dan dia berdosa meninggalkan ini, maka diwajibkan dia untuk harus segera mengganti. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Baik, silahkan. Bismillah, Ustadz. Qadarullah, apabila terlambat sholat subuh karena tertidur, namun semalamnya sudah diniatkan bangun, apakah ketika bangun tidur tetap boleh melaksanakan sholat rawatib qobliyah subuh? Dan apakah tetap berzikir setelah sholat? Bagaimana cara mengganti sholat? Jelas pertanyaannya dan jawabannya juga jelas. Bolehkah dia mengganti sholat qabliyah? Jelas, Rasulullah juga pernah menggantinya. Rasulullah menggantinya. Bahkan ini juga salah satu pendapat dalam mazhab bahwasanya kalau seseorang itu memiliki uzur yang syar'i tidak harus segera diganti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW suatu saat tertidur sampai matahari terbit, tapi Rasulullah tidak segera mengganti. Kata Rasulullah, kita jalan dulu cari air. Tidak segera, karena memang dia tadi memiliki udzur syar'i. Haruskah dia qabliyah atau bolehkah dia mengerjakan qabliyah? Tentu boleh. Berzikir ya boleh, berzikir aja, nggak ada masalah. Dan itu tadi mengganti sholat bagaimana tadi sudah disebutkan. Silakan, mungkin kalau ada akhwat ada yang bertanya, silakan sebelum kita lanjutkan lagi selanjutnya. Atau yang di sini ada pertanyaan, silakan. Nah, fadhal. Wanita yang dalam karena sakitan mau melahirkan, tetap diwajibkan sholat atau tidak? Kita perlu mengetahui bahwasanya kewajiban sholat itu tidak gugur selama seseorang itu masih hadir akalnya. Walaupun wanita itu dalam keadaan sakit begitu, tetap masih diwajibkan dia sholat. Gimana sholatnya? Semampunya. Alas. Kalau saja mereka yang berperang tetap diwajibkan, kematian sudah di hadapannya, asalkan akalnya masih hadir. Kalau dia sudah akalnya sudah misalkan koma, dia sudah nggak ada kewajiban. Jelas. Kalau semuanya misalkan seluruh tubuhnya luka, matanya sekalipun dia buta, tapi dia masih hadir akalnya, dibisiki dia masih bisa menjawab dan seterusnya, maka tetap diwajibkan. Maka tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau tidak ada kita lanjut selanjutnya. Naam. Nah, itu nanti ada pembahasannya sebenarnya. Nanti kita nggak terburu-buru. Insya Allah nanti kita akan bahas. Baik. Yang bagian akhwat nggak ada pertanyaan, kita lanjut insya Allah. Baik. Nah, silahkan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, bagaimana cara mengganti sholat yang dulunya nggak lupa dihitung, maksudnya jumlah yang pernah ditinggalkan sholat itu lupa gitu. Lupa berapa jumlahnya, lupa berapa harinya dan seterusnya, kan begitu? Karena saking banyaknya. Terus bagaimana cara menggantinya?
Ya, bagaimana cara menggantinya? Teorinya, kalau seandainya misalkan saya lupa di satu hari, ada satu hari saya lupa sholat mana yang saya tinggalkan, maka kata para ulama, satu hari ini ada berapa sholat? 5. Tapi saya lupa sholat apa yang saya tinggalkan, maka kata para ulama mengganti seluruhnya. Oh iya begitu. Itu kata Allah, mengganti seluruhnya. Karena dia pasti akan melaksanakan sholat yang ditinggalkannya, pasti. Ya kan? Dia pasti akan mengerjakan. Misalkan sholat 5 waktu dalam sehari itu, dia lupa. Kemarin saya melupakan ada satu sholat yang lupa. Apa itu maghrib, apa itu isya, apa itu subuh, saya lupa. Maka dia mengganti sholat 5 waktu. Karena kalau dia sudah mengerjakan sholat 5 waktu, pasti dia sudah mengerjakan apa yang ditinggalkan. Tapi kalau dia milih salah satunya, tiba-tiba yang ditinggalkan yang lain, berarti dia belum. Maka berarti dia harus mengganti semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mudah, pendapat Ibnu Taimiyah mudah, tapi saya tidak menyarankan itu. Karena bagaimanapun salat ini adalah kewajiban yang paling agung dan hutang Allah Azza wa Jalla berhak untuk diganti daripada hutangnya manusia. Baik. Ada lagi yang akhwat? Kalau akhwat kita lanjutkan aja. Baik Ustadz, Assalamualaikum. Ini apabila seorang wanita dalam keadaan haid, kemudian wanita itu menyadari dia sudah masuk di waktu suci, namun waktu sucinya itu mepet dengan waktu berikutnya. Misalkan waktu duhur sudah mepet dengan waktu asar. Nah, sebelum kita melakukan sholat, itu kan kita bersuci dulu ya Ustadz. Ketika kita masih dalam bersuci, kemudian masuk waktu asar, apakah kita masih perlu mengganti waktu duhur? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah tetap masih kewajiban mengganti waktu duhur? Ini pertanyaannya. Baik, tadi sudah saya jelaskan. Bahwasanya apabila dia mendapatkan takbiratul ihram, ini satu, dia mendapatkan takbiratul ihram dari waktu yang pertama yang sudah mepet. Kemudian haruskah dia juga memiliki waktu untuk bersuci? Ini pertanyaan. Artinya takbiratul ihram dan bersuci atau tidak? Maka di sini ada perincian. Maka apabila bersucinya itu disyaratkan dengan masuknya waktu, apa contohnya bersuci disyaratkan dengan masuknya waktu? Ada orang bersuci tidak boleh dia bersuci sebelum masuk waktu. Seorang yang salasul baul, yang mana dia selalu mengeluarkan air kencingnya, netes terus. Berarti dia bersucinya kapan? Kalau sudah masuk waktu baru diwajibkan untuk bersuci. Dia bersuci sebelum masuk waktu nggak boleh. Maka di sini dipertimbangkan apa? Dipertimbangkan dia harus bersuci dan kemudian takbiratul ihram. Berarti 2. Tapi kalau yang tidak disyaratkan, maka tidak ada kewajiban itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka tetap harus mengganti walaupun dia tadi bersuci, kemudian sudah keluar dari waktunya dan seterusnya. Baik. Nanti saya akan pastikan lagi, kita nanti ambil kitab, tolong nanti ambilkan kitab nanti aja. Baik. Kitab yang merah itu. Disebutkan ini dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Baik, kitab yang cukup dasar kita pelajari. Baik di sana. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya kita baru masuk syarat ini, kapan istirahatnya? Sekarang? Baik. Kalau istirahatnya sekarang, monggo silahkan. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, cukup sampai sekian dan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya.